Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya didominasi oleh dari sektor energi ini. Ada Pegas direkomendasikan buy, supportnya di 1805, resisten hingga ke 1955. Medco juga direkomendasikan buy 1820 hingga ke 2000. Ada Row buy di supportnya di 2510, resisten hingga ke 2730. MBMA juga buy, supportnya di 655, resisten hingga 735. Ada Pegas, Medco, Adaro, MBMA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Niko, kita lanjutkan kembali. Menarik Pak, rata-rata ini saham dari energi. Nah, ketika jeda tadi Pak Niko, saya coba cek satu-satu, ternyata saham-saham ini memiliki daya tahan yang cukup tinggi. Semuanya keempat-empatnya ditutup di zona hijau, laju penguatan cukup signifikan meskipun indeks harga saham gabungan sempat mengalami tekanan yang cukup dalam. Apa pertimbangannya Pak? Apakah memang dari sektor energi cukup diuntungkan di tengah konflik yang berkembang? Kemudian dari sisi teknikal juga mendukung dari laju penguatan dari keempat saham ini. Kita ke Pegas terlebih dahulu, Pak Niko. Boleh, kita coba Pegas. Ya. Baik. Oke, Mas Davi. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya Mas Davi ini sudah mengalami penurunan juga cukup dalam begitu, Mas. Nah, pun juga kalau kita lihat sebetulnya, tapi ini menjadi salah satu alasan yang sebetulnya cukup menarik, Mas Davi. Pun juga kalau kita bicara sebetulnya perang ini kan selalu oil, gas, dan gold sebetulnya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya saham-saham ini masih berpotensi untuk mengalami yang namanya rebound, tapi hati-hati juga Mas ya. Kenapa? Karena hit and run begitu Mas ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya pola dia untuk main itu amat sangat cepat begitu Mas Dev. Nah, jadi kami melihat besok itu masih punya ruang bagi Pegas untuk bisa mengalami kenaikan begitu Mas Dev. Baik, buy di level berapa Pak? Penutupan hari ini di 1895. Penguatan terpangkas karena intraday tadi sempat ke 1900. Betul Mas Dev. Jadi mungkin kalau misalkan kita mau coba melakukan akumulasi beli, mungkin kita bisa mulai dari 1850 sampai dengan 1900 itu masih oke. Begitu Mas Dev. Tadi target price sampai 2000-an Pak. Ini target sampai kapan? Betul. Apakah di pekan ini target tersebut harian sebetulnya Mas Dev. Kalau misalkan besok masih punya ruang untuk mengalami rebound, kami melihat ini menjadi salah satu poin yang positif juga untuk bisa ke capai targetnya. Begitu resisten kita yang pertama. Di level berapa tadi Pak, bisa diulangi? Kita masuk mungkin di level atasnya bisa berada di 1556 begitu Mas Dev. Itu level yang awal dulu pertama, baru kalau misalkan memang bisa dia lewat, berikutnya ada di 2060 begitu. Baik. Mas Dev. 2060 ya Pak? Ya, betul, target yang kedua ya. Baik, penutupan hari ini di 1895 menguat di 3,27%. Bisa diulang kembali Pak, target pertama tadi di 1000? 1956. Oke, 1956 ya Pak. Betul. Target kedua berada di 2060. Baik. Betul. Untuk Pegas, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua Pak. Ada Medco. Diuntungkan dengan kenaikan harga minyak ini. Sudah di atas ratusan Pak ya, Brent sama WTI. Hari ini melesat di 4% Pak. 1930 penutupan untuk Medco. Buy di level berapa? Baik, saat ini kalau kita lihat sebetulnya level 1920 sebetulnya kita udah bisa buy begitu Mas Dev. Dengan kita target atasnya jual di 2000 Mas Dev, begitu. Jangka waktunya juga harian ya Pak ya? Harian Mas Dev. Moga-moga besok kalau misalkan besok harganya minyaknya naik lagi, ini bisa capai Mas Dev, begitu. Baik, target ke 2000, range-nya juga target 2000. Ya, tidak terlalu lebar Pak. Tapi kalau seandainya 2000 berhasil ditembus, resisten selanjutnya di berapa? Resisten selanjutnya kami berharap bisa menyentuh di level 2150 Mas Dev.
Baik, itu di pekan ini atau di pekan depan, Pak? Next week mungkin ya Mas Dev, begitu. Oke, Karena kan pun kalau kita lihat sebetulnya harga oil ini kan masih up and down juga Mas Dev, betul. begitu. Ya, Baik, dari Medco kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak, dari ya, Adaro. Adaro hari Adaro. ini juga ditutup menguat 3% di 2620. Intraday tadi sempat ke Ya, 2640. Buy di level berapa untuk Adaro? Adaro kami pikir saat ini di 2600 juga menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik sebetulnya Mas Dev, begitu. Karena kalau kita lihat sebetulnya kami punya harapan dia bisa mengalami kenaikan. Sebetulnya target pertamanya tidak banyak-banyak, sebetulnya berada di 2650 tipis memang Mas Dev, tapi kalau memang itu bisa kita lewati, kami harapannya berada di 2730 Mas Dev, begitu. Baik, intraday hari ini sempat ke 2640, Pak Niko. Betul. Ini merupakan level terbaik dari Adaro tidak? Paling tidak secara year to date atau dalam 1 tahun terakhir mungkin? Baik, jadi kalaupun apa kita lihat Mas Dev, sebetulnya Adaro ini harus mengalami yang namanya kenaikan di atas 2.700 untuk dia bisa mengalami kenaikan hingga ke 2.730 Mas Dev, begitu. Jadi itu kemarin terjadi pada tanggal 26 Maret Mas Dev. Jadi kami pikir ini masih punya ruang untuk bisa dia mengalami break high, begitu Mas Dev. Baik, penutupan hari ini di 2620 menguat di 3,15%. Baik Pak, bisa diulang kembali untuk pemirsa ADX Channel. Ini bukan cuma mimpi kebahagiaan. Momen apapun bisa jadi nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Di mana MBMA secara intraday tadi sempat mengalami tekanan yang cukup dalam, seiring juga dengan pelemahan indeks harga saham gabungan. Pola pergerakannya juga hampir sama. Ini 640 terendah tadi Pak. Penutupan bangkit berbalik menguat di 2,26% di 680. Posisinya lebih tinggi di level penutupan Pak, meskipun intradaynya hari ini 685. Ada perubahan dari sisi rekomendasi atau tetap buy di level-level yang sudah disebutkan atau yang tercantum support dari resistennya dalam saham pilihan? Baik Mas Dev, jadi kalau kita lihat sebetulnya MA ini cukup menarik untuk kita lihat perdagangan esok hari, begitu Mas Dev. Tapi balik lagi ini kalau kita lihat MA ini sebetulnya hit and run aja Mas Dev, begitu. Karena memang kalau kita lihat sebetulnya peluangnya tetap ada, tapi saat ini kan sedang berada di titik lowesnya, begitu ya. Makanya kami harapkan fokus utamanya adalah jangan sampai dia break low, yaitu di 630, begitu Mas Dev. Jadi as long as dia masih main di tentang itu, kami pikir masih punya peluang untuk mengalami kenaikan hingga titik atasnya berada di 735 Mas Dev, begitu. 735 ya Pak? Ya, betul. Dan hari ini rebound Pak untuk MBMA setelah sebelumnya mengalami koreksi yang cukup dalam. Koreksi. 680 di current price untuk buy atau ada level lainnya yang mungkin bisa diperhatikan? Mungkin besok kita bisa mulai buy start dari 650 sampai 680 deh. Mas Dev, masih oke. Di level penutupan hari ini ya Pak, meskipun besok betul. tertekan supportnya Ya. diperhatikan 650 di dulu ya. 650 dengan Betul. target 700 tadi Pak, harian juga ini? Ya, betul. 1 sampai 2 hari Mas Dev, begitu. Baik, penutupan hari ini di 680 menguat di 2,26%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, didominasi oleh sektor-sektor energi atau saham-saham dari sektor energi. Ada Pegas, buy tadi Medco, Adaro, kemudian juga ada MBMA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Niko, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan
pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ternyata tidak mampu bertahan di zona hijau, di mana di posisi penutupan indeks harga saham gabungan melemah tipis maksud kami di 0,08% di level 7.091,670, di mana indeks harga saham gabungan dibuka pada pagi tadi di zona merah di level 7.020 dan sempat mengalami pelemahan dalam di 6.945. Kemudian indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan dengan bergerak kembali ke zona hijau dengan intraday tertinggi hari ini di 7.104,642. Namun di menit-menit terakhir jelang penutupan indeks harga saham gabungan kembali berbalik ke zona merah. Namun pelemahannya terpangkas di 0,08%, tidak mampu mempertahankan posisi di atas level 7.100-an dengan ditutup di level 7.091. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat penutupan dari beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Bergerak mix, MNC 36 melemah di 0,39%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,60%, sementara LQ45 melemah di 0,21%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, sektor energi hari ini memimpin penguatan di 2,18%, teknologi juga menguat di 1,42%, keuangan melemah paling dalam di 1,17%, dan barang baku tertekan di 0,80%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, ada Bumi ditutup menguat di 226, ADI di zona hijau 11.675, BRMS melaju cukup kencang di 765, dan Astra International menguat di atas 3% di Rp6.350 per saham. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dari perbankan Big Cap, BBCA dan PPRI, nilai transaksi di atas 1 triliun, cuan melemah ke 1.130 dan BP tertekan ke 193. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama di perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Selain kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, kami akan segera kembali sesaat lagi.